Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, sahabat kula muljaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Aremangken kita masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ekon nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dan kula sareng ajunan sateja bisa hadir tempat Kak Dinto dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sepada mulja, pada saat kita berada di alam dunia Kak Dinto, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Adapun para ulama kaki, pada saat kita berada di akhirat, nikmat terbesar Kak Dinto di alam sorga. Bahkan di alam sorga Kak Dinto beda pole nikmat paling raja. Sorga Kak Dinto ampun nikmatnya ampun luar biasa. Tapi beda pole nikmat yang terbesar ketika kita berada di sorga. Yang Kak Dinto nikmat ketika kita apangki sareng Allah Rabbul Alamin. Di makhluk ketemu dengan Al-Khaliq penciptanya. Itu nikmat yang terbesar yang memang ditunggu-tunggu oleh kita. Bapak Ibu sepada mulja, Nabi etunya Kak Dinto, nikmat yang terbesar tentu iman dan Islam. Karena tanpa iman dan Islam tentu kita tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Ada kesempatan saya baik Kak Dinto buatan gula sedikit ingin sharing, saling ingat mengingatkan tentang iman dan takwa. Yang pertama tentang iman. Kadangkala kita secara awam memahami iman Kak Dinto percaya, yakin di dalam hati. Kita Kak Dinto percaya kepada Allah, kepada Al-Khaliq. Di rukun iman ampun hafal saja, ada 6. Tetapi tidak cukup kita yakin di dalam hati terkait dengan iman Kak Dinto. Sebab setelah kita yakin di dalam hati masih ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus dilengkapi sehingga iman kita Kak Dinto sempurna. Pertama, yakin dingin di dalam hati.
Yang kedua dinyatakan dengan lisan. Itu ulama memahami iman seperti itu. Pertama yakin di dalam hati, yang kedua dinyatakan dengan lisan, yang ketiga dikerjakan dengan perbuatan atau dilaksanakan oleh anggota badan. Mungkin banyak orang yang menyatakan kaula iman, tapi saja perintah-perintah epon Allah dan Rasul epon tidak dilaksanakan, atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah saya diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh epon pada aliran elingnya itu karena engak kepada Sang Pencipta. Apa setelah Kak Dinto dicukup cukup engak, tidak ditindaklanjuti dengan pernyataan lisan dan pelaksanaan kegiatan oleh fisik kita. Padahal kita baru dikatakan menjadi umat Rasulullah sebagai seorang muslim dan harus membaca dua kalimat syahadat. Tak cukup hanya dengan iman. Mana iman saja tanpa membaca syahadat kita belum dikatakan muslim. Sering badan gula kaca-kaca melontarkan satu pernyataan aja, password kita untuk masuk surga jika dinto dua kalimat syahadat. Mana tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tak akan pernah bisa masuk ke surga. Passwordnya dua kalimat syahadat. Setelah Kak Dinto menyatakan Islam, baru kemudian perwujudan dari keyakinan hati dan pernyataan lisan Kak Dinto diwujudkan dengan melaksanakan syariat Islam seapun diajarkan oleh kita, diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk melengkapi iman Kak Dito memang harus dilengkapi dengan pernyataan lisan, kemudian dilaksanakan dengan anggota badan. Bapak Ibu sepada mulja, setiap pelaksanaan iman mulai dari pernyataan hati diucapkan dengan lisan dan kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan syariat Islam, Kak Dinto yang dikatakan takwa kepada Allah. Karena takwa Kak Dinto pemahaman paling gampang melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangan epon Allah Rabbul Alamin. Wah Kak Dinto paling gampang pemahamannya seperti itu. Berarti monbada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, berarti Kak Dinto dipertanyakan ketakwaannya. Monbada orang yang melanggar larangan epon Allah, maka juga dipertanyakan ketakwaannya. Bapak Ibu sekalian mulja, lebih lanjut badan kula ingin mencoba sedikit memberikan sebuah pemahaman tentang takwa menurut versi epon surat Al-Baqarah
surat Al-Baqarah di awal ayat. Insyaallah mana di ayatnya Kak Dinto ampun dadi bedak jamu kita, ampun hafal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim Kak Dinto maknanya hakikat ekon hanya Allah yang tahu. Tetapi ulama memberikan pemahaman bahwa dengan kalimat alif lam yang Kak Dinto Allah menunjukkan bahwa yang akan disampaikan berikutnya adalah sesuatu hal yang sangat penting. Saya nganu alif lam mim ini gak agung nggak, mohon pada pengumuman nggak bisa kan? Ekung dulu, atau itu lilut, ada bikin awas eserok, serok bila eserok nyabe lah hilang. Kayak awas kan? Kode, dia sebuah tanda, tapi makna hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi ulama memaknai alif lam mim, alif lam ro, Kak Dinto. Setelah Kak Dinto ada sesuatu hal sangat penting yang akan disampaikan oleh Allah sebagai pertanda. Seterusnya ayat Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Kak Dinto Al-Quran. Jadi tidak diragukan lagi Al-Quran menjadi petunjuk atau pedoman hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kak Dinto secara umum seperti itu. Berarti orang yang bertakwa Kak Dinto, orang yang segala tingkah laku kehidupan kesehariannya selalu mempedomani Al-Quran. Secara umum seperti itu. Mana pada umat Islam main tara mempedomani, kacung maca kan tak pernah maca. Kak Dinto dipertanyakan ketakwaannya. Seterusnya pun dalam ayat Kak Dinto memberikan satu rincian, setidaknya bisa menjadi indikator atau tanda-tanda bahwa siapa orang yang dikatakan bertakwa di dalam ayat Kak Dinto. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini Kak Dinto orang yang percaya kepada yang gaib. Itu yang pertama. Tanda-tanda kon. Jadi mana bi orang Kak Dinto ampun percaya kepada hal yang gaib. Tentunya hal yang gaib Kak Dinto yang sudah diberitakan, diceritakan di dalam Al-Quran, Kak Dinto masuk salah satu tanda orang yang bertakwa. Kenapa sih gaib Kak Dinto? Banyak, luas sekali. Mulai dari zat Allah, malaikat, hari kiamat, alam kubur, alam barzah, alam mahsyar. Banyak sekali hal-hal yang gaib. Swarga, neraka, banyak sekali hal-hal yang gaib. Tapi Kak Dinto sadayana ampun diberitakan di dalam Al-Quran. Maka kita wajib dan yakin bahwa apa yang diberitakan di dalam Al-Quran, walaupun dalam jangkauan manusia, indera manusia tak bisa dijangkau. Kadang-kadang malah kita menggunakan akal, tak masuk akal. Itu tetap harus yakin, karena ajaran Allah tidak harus masuk akal.
Yang diuji adalah keyakinan kita, yakin maupun tak. Ini salah satu indikator tanda orang yang bertakwa, percaya pada hal yang gaib. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Kak Dinto hati-hati kalimatnya, wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Jadi indikator yang kedua orang yang bertakwa Kak Dinto adalah menegakkan atau mendirikan sholat. Beni sakadar melaksanakan sholat. Nabi melaksanakan sholat cukup abad tibi alaksanakan sholat selesai. Tapi kalau mendirikan sholat tidak cukup untuk dirinya sendiri. Bagaimana perintah sholat Kak Dinto supaya dilaksanakan oleh semua yang ada di muka bumi Kak Dinto? Kita punya tugas dan tanggung jawab itu. Minimal kan ampun badas, Allah ampun adabu ku amfusakum wa ahlikum naro. Minimal radiusnya ini abad tibi dasar Kak Dinto, keluarga, baru kerabat dekat, baru radiusnya melebar kepada umat yang lain. Kak Dinto tugas kita bagaimana sholat untuk diri kita dimin, termasuk badan kula, insya Allah berjuang terus untuk menyempurnakan sholat badan kula. Bagaimana nak foto badan kula, mulai dari kene bimbing ya jari yodot, dengan caranya kita semuanya supaya melaksanakan sholat tadi. Dan kita dalam konteks Kak Dinto tidak boleh bosan berputus asa untuk selalu terus menerus mengingatkan, meski ampun tua, meski ampun berapa, sampun anak berenak satu aja nak foto kita, tetap harus diingatkan. Aja tidak mudah. Mungkin Kak Dinto kita berperang dengan pengaruh lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan yang ada di dalam rumah ini bisa menang melawan lingkungan yang ada di luar rumah. Itu seberat makin lain mon lambat tak pate tantangannya, tak pate berat lambat makin luar biasa. Paling gede compok sana macam, selebihnya lebih banyak di luar. Kak Dinto seberat makin. Dinto as-sholatu imaduddin. Sholat Kak Dinto tiang agama. Faman aqomahu faqad aqomatin. Pasera yang menegakkan sholat berarti Kak Dinto menegakkan tiang agama, menegakkan agama. Waman tarokahu faqad hadamatin. Sabalika pasera yang menghancurkan sholat atau tidak menegakkan sholat atau lalai dalam sholat, berarti Kak Dinto akan meruntuhkan agama. Kak Dinto sangat berat. Dari Kiburu kita melaksanakan hari ulang tahun Torona Karenta Sholat Isra Mi'raj. Saking pentingnya sholat, maka perintah sholat Kak Dinto istimewa. Manabi perintah-perintah syariat selain Allah ngutus malaikat Jibril kenapa ke Rasulullah? Karena di sholat Rasulullah saya panggil ngadep kepada beliau,
kepada Allah Rabbul Alamin. Saking pentingnya perintah sholat. Yalah sholat kak itu menjadi barometer orang-orang yang bertakwa. Bahkan dahulu ulama aki di alam mahsyar poin pokok saya pariksa ada ini tentang sholat. Nabi sholat ke ampun saya, insya Allah amal berikutnya lancar. Tapi Nabi sholatnya gak dinto, masih banyak pertanyaan. Gak dinto akan melancung jalan pemeriksaan. Kenapa boleh saya aset banyak lu, ya Allah, tahun yang saya nggak tahu. Jadi jarak kerak orang saya soki banyak aset tuh. Warisannya lancur ya. Ya Allah. Kecuali memang yang dibelanjakan ke jalan Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Justru kan itu akan memperlancar. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, tanda-tanda yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Kak Dinto enteng diucapkan tapi malarat. Menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Ini kabar cekon Allah sebagian. Oh, Allah tak mau jahat saparon. Sebagian. Misalnya oleh rezeki 100.000, 10.000 saus, paling ngaji bani hak nama jenengan. Jadi 10.000, 100.000 Kak Dinto, bani hak nama jenengan sedaya, karena bani perintah Allah Kak Dinto. Sebagian rezeki diinfakkan, paling ngaji Kak, yang berhak. Bukan haknya kita semua. Kadang nggak ditolong apabila di rezeki tambah banyak rezeki tambah iman, tambah banyak rezeki tambah iman. Iya, saat ya ada rezeki melakukan ada rezeki, mas apa sih kakak? Itu biasanya kon kekeran kita seperti itu. Padahal saya pun Allah, ampun Allah akan menjamin manakala kita sebagai umat Islam Kak Dinto melaksanakan pola fase perintah sang Allah. Jenengan bisa menikmati binatang. Salah satu contoh cek-cek. Bisa makanan cek-cek itu kan terbang. Ketika cek-cek itu bektona makan, mak bisa, saya nggak beramak semak cek-cek. Asera yang menggerakkan, mataking Allah. Kalau bukan waktunya makan, sudah jauh. Tapi bila dapat waktu makan, semak lah juga. Rengik mas semak, bedano, serangga mas semak. Oh, Kak Dinto satu bukti bahwa rezeki sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Kadang-kadang kita kurang yakin. Karena Kak Dinto nomor telok dan kulit juga Allah mengingatkan kita semuanya bahwa satu aja rezeki dari Allah bukan menjadi hak kita semuanya. Sebagian menjadi haknya orang lain yang membutuhkan. Hari itu pada ulama se-ekstrim memberikan pemahaman sodakoh itu seperti apa, infak seperti apa. Ada ulama yang ekstrim itu memberikan pemahaman saya berhak menerima sodakoh infak. Kan ada 9 fakir miskin, terus fisabilillah, macam-macam. Itu mana bisa ekstrim. Kak Dinto satu jana Kak Dinto tercover.
engkau beri abri ka miskin satya, engkau abri ka fisabilillah, laguna engkau abri ka awan. Ini satu jenis tercover. Tapi paling penting menurut hemat badan gula, sepenting ada itikat baik bahwa seluruh rezeki yang diberikan Allah sebagian harus dikeluarkan. Karena sapora beda seaparing contoh kadito sangat mudah. Karena sapora kadito abek contohnya pun kita setiap hari aku kadang rezeki masuk terus lewat mulut kita, tapi kemudian dikeluarkan lewat. Jadi itu maknanya racun, kotoran dan lain sebagainya yang berupa kotoran gak bisa harus dibuang setiap hari supaya kita sehat. Sama dengan Kak Dinto, ada racunnya masuk terus, racunnya masuk. Ada yang diinfakkan sama dengan itu nanti akan menumpuk. Jadi mana bibada se cucup sakit. Kalau dikaji apa kita belum pernah membersihkan diri tentang rezeki yang masuk pada diri kita. Itu ulama memahaminya seperti itu. Karena nyereng sekali lagi badan gula hanya mengingatkan sebatas kenapa badan gula kaum ini pertama berkaitan dengan pertama yakin kepada yang gaib, yang kedua mendirikan sholat maimut juga kepada yang ada di sekitarnya, kemudian yang ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang diterima dari Allah Rabbul Alamin. Dan tiga hal itu menjadi indikator tanda-tanda yang dikatakan orang bertakwa. Insya Allah Nabi Kak Dinto menjadi bagian yang harus dilakukan oleh kita, menjadi bagian yang ada pada diri kita. Insya Allah jaminan surga pun Allah akan jadi milik kita. Nanti kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Mungkin Kak Dinto saya perlu sampaikan yang sapora menabi pada kekurangan dan Assalamualaikum atas perhatiannya pun. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan afi ni'mahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim arwahana wa sallim ya'malana wa sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa fawzan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sahabati wa najata min an-nar wa afata bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. ترفعنا بها لك أعلى درجات وتبلغنا بها أوصل ما يأتي من جميع الخيرات وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.